Chapter 190. Ranker 1. Kamu adalah orang pertama yang mencapai lantai 6. 3 jam dari sekarang, berita tentang kemajuan Anda akan diumumkan kepada semua pemain. Semua statistik meningkat 0,3 poin. Anda memperoleh 2 kupon level up skill LV, 3. Anda memperoleh 1 kupon konsolidasi LV, 2. Saya tiba di lantai 6 sendirian, mandi lumpur, muntah, dan sampah. Saya jatuh ke tanah dan muntah lagi. Perutku bergejolak saat cairan lambung berwarna kekuningan keluar dari mulutku. Saya sadar setelah mengosongkan perut saya sepenuhnya. Aku mengesampingkan rasa jijik itu dengan mendesah dan kembali berdiri. Saat itulah saya akhirnya memiliki pandangan penuh dari lantai 6. Apa yang saya hadapi setelah melakukan perjalanan melalui bagian yang paling menjijikkan adalah wow! Pemandangan paling indah di seluruh dunia. Selamat datang di lantai 6, Splendor. Lantai 6 adalah lantai netral. Saya kehilangan kata-kata. Pikiranku berdetak kencang, dan jantungku berhenti berdetak kencang karena pemandangan yang menakjubkan dan menakjubkan. Matahari dan bulan memancarkan kilasan indah secara serempak. Langit dicat biru dan biru tua, dan gugusan bintang dan bintang-bintang bersinar di dalamnya. Ada air terjun zamrud, tempat air menyembur dari tanah ke udara, dan hutan merah muda yang penuh dengan pepohonan dengan dedaunan yang berkilau seperti permata. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemandangan spektakuler. Jika surga ada, ini pasti seperti apa itu. Bahkan Taman Eden tidak akan sehebat ini. Namun segera, saya menggelengkan kepala. Saya sadar dan mengingat alasan saya datang ke sini. Prioritas utama saya adalah sampai ke lantai 8. Kemudian saya harus menghalangi jembatan yang menghubungkan lantai 8 dan 9. Mengapa? Itu karena lantai 9 berisi bencana yang perlu ditunda sebanyak mungkin. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika orang bergegas masuk seperti yang mereka lakukan dalam novel aslinya. Saya mungkin akan mendapatkan peringatan yang mengatakan sesuatu seperti, ditentukan bahwa, bencana, seperti yang dijelaskan dalam aslinya terlalu lemah, secara signifikan meningkatkan tingkat kesulitan bencana. Saya bisa berharap banyak dari pengalaman saya sejauh ini. Tentu saja, pemain yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk memanjat menara akan tetap mencoba untuk melanjutkan ke lantai 9 tanpa penundaan. Saya harus menghentikan mereka. Saat ini, saya hanya bisa memikirkan satu cara untuk melakukannya. Menembak panah dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka tidak siap untuk lantai berikutnya. Untuk melakukan itu, saya harus mengasah keterampilan saya terlebih dahulu. Petik 2. Aku merentangkan anggota tubuhku ketika aku melihat sekeliling. Prasasti kristal lantai 6 ada di dekatnya. Segera setelah saya menyentuh prasasti kristal untuk menyelamatkan lokasi saya saat ini, seseorang muncul di depan saya. Itu mengejutkan saya. Petik 2. Tanpa suara, seorang wanita muncul entah dari mana dan berdiri seperti patung batu. Tapi saya tahu siapa dia. Eirin, administrator lantai 6. Senang bertemu denganmu. Apakah Anda administrator? Petik 2. Saya memperkenalkan diri dengan sopan. Namun yang Eirin lakukan hanyalah tersenyum. Pakai pakaianmu dulu. Dia melepaskan tangannya dengan ringan. Kekuatan sihir menyegarkan mengalir dari ujung jarinya. Itu membelai saya dan menghilangkan lumpur di tubuh saya. Iya, terima kasih. Eirin mengawasiku saat aku mengenakan kembali pakaianku dengan tergesa-gesa. Lalu dia bertanya, apakah kamu datang ke sini sendirian? Suaranya lembut dan lembut, seperti suara seorang ibu yang berbicara kepada putranya. Ya, tapi saya berencana membawa lebih banyak orang di masa depan. Petik 2. Apakah begitu? Eirin tersenyum. Itu menenangkan saya. Ya. Oh, itu benar. Saya belum memperkenalkan diri. Saya, Eirin, administrator lantai 6. Petik 2. Saya sudah tahu itu tetapi, bagaimanapun, saya menganggukkan kepala dengan tulus. Seperti yang kau lihat, lantai 6 sangat damai. Dan saya ingin mempertahankan kedamaian ini. Petik 2. Iya nih. Karena alasan itu, seseorang tidak bisa tinggal lama di sini, juga tidak banyak orang yang bisa tinggal di sini secara bersamaan. Kemudian, sebuah jendela sistem muncul di atas kepala saya. 1/111, 199 banding 57, 58. Saya terkejut dan gembira pada saat yang sama. Saya punya 200 jam, yang tidak jauh berbeda dengan Kim Suho. Sebagai catatan, panjang, batas waktu, tergantung pada bagaimana Anda memperlakukan sistem. Petik 2. Sepertinya anak yang menonton dari atas menyukai kamu. Jadi saya memberi Anda waktu ekstra. Petik 2. Eirin tersenyum. Sekarang, aku tidak akan mengganggu lagi. Lakukan apa yang harus Anda lakukan. Tiket ke lantai 7 tersembunyi di suatu tempat di lantai ini. Petik 2. Segera setelah dia menyelesaikan kalimatnya, sinar matahari menyinari saya. Cahaya itu terlalu terang, dan aku harus memejamkan mata. Ketika aku membukanya lagi, Eirin sudah menghilang. Aku menghela nafas panjang. Eirin melewatkan banyak detail. Lantai 6 adalah salah satu lantai paling penting yang saya buat. Di sini,
seseorang dapat meningkatkan keterampilan mereka secara dramatis dalam waktu singkat. Tujuan lantai 6 muncul langsung di permukaan. Itu adalah perburuan harta karun. Pemain harus menemukan tiket ke lantai 7 sambil menghindari binatang buas ilusi yang keluar dari waktu ke waktu. Jika pemain gagal menemukan tiket tepat waktu, maka pendakiannya akan berakhir di sana, karena seseorang hanya bisa tinggal di lantai 6 selama waktu yang diberikan kepada mereka. Tapi tidak perlu khawatir, tiketnya ada di mana-mana. Yang mengatakan, itu benar-benar bodoh untuk pindah ke lantai 7 segera setelah menemukan tiket. Lebih baik menghabiskan seluruh waktu yang diberikan di lantai ini. Mengapa? Itu karena lantai 6 adalah lantai pertumbuhan. Petik 2. Saya memeriksa waktu. 3 sore. Saya akan menghabiskan hanya 12 jam hari ini. Tetapi pada saat berikutnya, pikiran saya berhenti. Apa namanya lagi? Ada sumber air panas yang digunakan Kim Suho, tetapi saya tidak dapat mengingat namanya. Saya melirik jam tangan pintar saya dan melihat pengaturan sekali lagi. Musim semi damai. Itu benar. Spring of Peace. Itu adalah tempat latihan alami. Dipenuhi dengan setengah air dan setengah energi roh, Pegas mengembalikan semua energi segera setelah dikonsumsi, apakah itu kekuatan sihir atau energi roh. Saya menemukan lokasi mata air melalui kitab kebenaran dan naik supercar kurcaci. Peringatan sistem muncul lagi tepat ketika saya akan pergi. Hewan piaraanmu, Spartan, tumbuh. Spartan membangkitkan sifat baru. Ciri ketiga, panggil. Sekarang bisa dipanggil oleh tuannya kapan saja dan di mana saja. Petik 2. Waktunya sempurna. Spartan bisa menjadi lebih kuat jika dia datang ke sini. Kita harus berlatih bersama. Memanggil. Aku bergumam pelan. Tapi tidak peduli berapa lama aku menunggu, tidak ada tanda-tanda pemanggilan, dan lantai 6 tetap senyap seperti perpustakaan. Memanggil. Saya berasumsi bahwa sebuah portal akan muncul, tetapi tidak ada yang terjadi. Apa ini? Aku menundukkan kepalaku dengan bingung. Kiek. Tiba-tiba, tangisan nyaring memenuhi udara. Aku mendongak, kaget, dan melihat Spartan terbang di antara awan, matahari, dan bulan. Apa? Tidak ada jejak kekuatan sihir atau sihir. Spartan baru saja muncul entah dari mana. Spartan mengitari langit, terbang di antara matahari dan bulan, lalu mendarat di pundakku. Sosoknya yang gagah akhirnya tampak sedikit seperti Raja Wali. Petik 2. Ayo kita lakukan pelatihan. Mengintip. Kicunya terdengar sedikit lebih dewasa sekarang. Saya menuju ke sumber air panas dengan Spartan. Setelah mengendarai Dwarven Supercar selama sekitar 10 menit, saya tiba di sumber air panas. Mata air itu dikelilingi oleh batu safir, dan warna airnya sangat cerah. Aku melepas pakaianku dan langsung masuk. Spartan dengan ragu mengikuti aku. Panas dari sumber air panas menelan tubuhmu. Statistik meningkat 30% lebih cepat. Stamina, kekuatan sihir, dan kekuatan roh pulih 100% lebih cepat. Itu memberi serangkaian penggemar yang luar biasa. Tetapi sebelum saya memulai pelatihan, saya memutuskan untuk menutup mata dan menikmati mata air panas itu sendiri. Bagus sekali. Tubuhku menjadi hangat dan kepalaku menjadi berkabut. Ini pasti seperti apa surga itu. Sekitar 3 menit, saya tiba-tiba tertawa keras. Spartan mengambang di permukaan air dengan perutnya naik. Jika seseorang menonton, Spartan pasti akan dikira sebagai burung yang tenggelam. Hei, duduk tegak. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatian saya. Aku bisa melihat sesuatu yang hitam di antara dedaunan dan melalui uap dari sumber air panas. Pada awalnya, saya pikir saya salah. Kemudian saya menyadari bahwa saya tidak mungkin salah. Mata 1000 mil selalu benar. Hei, Spartan. Saya menarik diri. Saya telanjang, tapi itu tidak masalah. Spartan, pergilah ke sana. Aku menunjuk ke arah di mana sosok gelap itu berada. Bulu hitam, surai mengkilap, dan tubuh ramping namun tegap. Jika apa yang saya lihat benar, barusan itu seharusnya kuda legendaris, Bucephalus. Serangan kastil pertama berakhir. Hasil yang melibatkan 53 peserta dari 3 guild berbeda adalah sukses. Setelah banyak perjuangan, tim sekutu berhasil mendobrak gerbang, membunuh semua setan di dalamnya, dan menduduki kastil. Petik 2. Dengan serangan kastil yang berhasil, 53 pemain menikmati kemenangan mereka sepenuhnya. Tidak, sebenarnya, kelelahan mereka membuat mereka terkapar di tanah. Petik 2. Chae Nayun menarik napas dalam diam. Lengannya terasa sakit seolah-olah akan patah, dan ada rasa sakit yang tajam di setiap otot tubuhnya. Berapa kali dia mengayunkan pedangnya? Berapa banyak serangan pedang yang dia tembak dan berapa banyak kekuatan sihir yang ditarik darinya? Setidaknya itu cukup baginya untuk khawatir tentang daya tahan dari pedang panjangnya. Dia pernah mendengar tentang pembukaan bengkel pandai besi baru di Prestige. Dia memutuskan untuk berkunjung ke sana ketika dia kembali. Petik 2. Chae Nayun memandangi tempat yang tidak terlalu jauh darinya.
Sekitar 10 langkah jauhnya adalah Rahel. Menjadi anggota keluarga kerajaan, Rahel pasti memiliki cara yang halus untuk beristirahat. Dia berlutut dengan mata tertutup saat dia menarik napas masuk dan keluar perlahan. Dengan setiap nafas, angin dan bumi di dekatnya bergetar. Petik 1. Jadi ini cara elementalis bernafas, bukan keluarga kerajaan. Chae Nayun menyaksikan dengan kagum sebelum akhirnya berbicara. Hei. Rahel mendengar bisikan Chae Nayun dan membuka matanya. Petik 2. Rahel tidak menjawab dan hanya menatap Chae Nayun. Meskipun dia adalah orang yang memanggil Rahel, Chae Nayun kehilangan kata-kata. Dia akhirnya mengatakan satu hal. Kerja bagus. Kamu juga. Rahel menjawab dengan santai dan kembali ke meditasi. Chae Nayun dengan hati-hati mengamati Rahel. Hei. Dia menelepon lagi. Petik 2. Sekali lagi, Rahel tidak menjawab dan menatap Chae Nayun. Petik 2. Maksudku, bukan apa-apa. Hanya saja, kami bertarung bersama. Dan saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Petik 2. Sesuatu mengganggu Chae Nayun. Itu tidak muncul tiba-tiba, itu telah mengganggunya untuk sementara waktu. Setiap kali dia melihat Rahel, sebuah pikiran muncul di benaknya. Terkadang, pikiran itu akan membuat darahnya mendidih dengan amarah buta. Semua orang tahu hubungan antara pengadilan kerajaan Inggris dan Fenrir. Kamu mengerti. Jika semuanya berakhir di sana, tidak akan ada masalah. Tetapi rumor telah beredar bahwa Rahel dan Fenrir berada dalam hubungan yang memalukan. Itu benar-benar mengganggunya. Dia tahu itu bukan urusannya dan memikirkannya hanya membuatnya marah. Tetap saja, melupakan itu. Terlalu sulit. Perasaan seseorang bukanlah sesuatu yang dapat mereka kontrol. Kamu dan Kim Ha. Tetapi sulit baginya untuk mengucapkan nama itu dengan lantang. Chae Nayun berhenti. Dia mengepalkan giginya sambil menatap Rahel, yang memiringkan kepalanya karena penasaran. Pokoknya, kau dan dia. Alasan mengapa Chae Nayun memasuki Tower of Wish. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan Kim Ha Jin. Pertama-tama, dia tertarik pada Tower of Wish karena dia yakin Kim Ha Jin akan datang ke sini. Sudahkah kalian bertemu di dalam menara ini? Petik 2. Chae Nayun akhirnya berhasil memunculkan pertanyaan itu. Namun, Rahel menggelengkan kepalanya karena menyangkal. Tidak. Kamu berbohong. Itu benar. Petik 2. Chae Nayun menjilat bibirnya pada jawaban langsung. Seorang putri kerajaan tidak akan berbohong tanpa berkedip mata, kan? Lalu, apakah ada sesuatu antara kau dan dia? Maksud kamu apa? Tidak, maksudku, ya, Sai. Setelah ragu sesaat, Chae Nayun akhirnya mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Beritahu saya jika Anda kebetulan bertemu dengannya nanti. Jaga rahasia itu darinya. Petik 2. Mengapa? Mata seperti kristal menatap ke arah Chae Nayun. Petik 2. Kamu tidak perlu tahu kenapa. Maksud saya, lebih baik untuk tetap berhubungan baik satu sama lain. Saya cukup berpengaruh di Selat, jadi saya akan memberitahu mereka hal-hal baik tentang Anda dan Serikat Pengadilan Kerajaan. Petik 2. PF. Yang lain pasti telah menguping banyak, bukan hanya satu atau dua, mendengus keras. Tentu saja, mereka semua menundukkan kepala ketika Chae Nayun memelototi mereka. Chae Nayun tersipu malu dan melirik Rahel. Yang mengejutkannya, Rahel tersenyum lembut dan mengangguk tanpa sedikit cemoohan. Baik. Petik 2. Itu membuat Chae Nayun semakin malu. Petik 2. Ngomong-ngomong, aku mendapatkan pedang ini dari sebuah pencarian. Apakah kamu ingin melihat? Dia memain-mainkan pedang panjang yang langka tanpa alasan. Ini bagus. Bisakah saya memegangnya? Petik 2. Oh, iya, ini dia. Petik 2. Mata Rahel melebar ketika dia memeriksa pedang itu. Yup, ini luar biasa. Chae Nayun diam-diam tersenyum puas. Oh, pedang itu juga bisa di-upgrade. Pandai besi mengatakan kepada saya bahwa saya bisa mendapatkannya ke level 5 atau 6. Petik 2. Wow, benarkah? Kerja bagus, semuanya. Peringatan untuk hadiah harus keluar kapan saja. Petik 2. Saat itulah Kim Yongjin berteriak, bertepuk tangan. Pemain yang berpartisipasi dalam serangan kastil berteriak dengan gembira. Segera, jendela sistem muncul. Kamu berhasil menaklukkan kastil pertama. Kontribusi dihitung berdasarkan prestasi. Pemain menonton sistem dalam diam. Kurung siku buka. Perhitungan selesai. Oh. Pemimpin tim dari masing-masing guild memiliki reaksi yang berbeda. Essence of the Strides Kim Yongjin tampak percaya diri, Rahel menarik kedua tangannya seolah-olah dia berdoa, dan Frost Sanctuary Jung Hosun menjilat bibirnya. Dan dengan demikian, 53 peserta memandang jendela sistem, masing-masing dengan harapan yang berbeda dalam pikiran. Peserta 3 pihak dan 1 pemain individu. Pesta 1, Esensi Selat. Kontribusi 32%. Pesta 2, Frost Sanctuary. Kontribusi 27%. Bagian 3, Pengadilan Kerajaan Inggris. Kontribusi 24%. Pemain individual. Kontribusi 17%. Petik 2.
Petik 2. Tidak ada sorakan. Tidak ada tepukan di bahu. Tanpa suara, kerumunan menjadi sunyi senyap. Hanya ada satu alasan untuk keheningan yang mematikan. Pemain individual. Kontribusi 17%. Itu semua karena keberadaan pemain individu yang seharusnya tidak ada. Di tengah kebingungan, sistem terus mengeluarkan pesan baru. Hadiah akan diberikan berdasarkan kontribusi. Sebanyak 15.000 TP akan dibagi sesuai dengan rasio kontribusi. Lotere untuk item spesial sekarang akan dilanjutkan. Semakin tinggi kontribusinya, semakin tinggi peluang memenangkan lotere. Lotere, apa ini? Seluruh tempat menjadi berisik lagi. Lotre dalam proses. Teguk. Suara menelan gugup memenuhi kastil. Mereka tidak tahu untuk apa lotere ini, tapi itu pasti untuk barang yang luar biasa. Item khusus kemungkinan besar adalah buku keterampilan, jadi guild kami harus mendapatkannya jika memungkinkan. Pikiran seperti itu ada di benak setiap pemain. Player pemain individual adalah pemenang lotre. Hadiah spesial akan dikirim ke pemain individu. Kesunyian dingin memenuhi udara. Petik 2. Yong Hyun. Kim Yongjin memecah kesunyian dan memanggil nama bawahannya. Ye ya. Petik 2. Aku memang memintamu untuk merekam video serangan kastil, kan? Iya nih. Saya merekamnya dengan player Source Recorder. Petik 2. Tunjukkan itu padaku. Namun, sebelum tim sekutu memiliki kesempatan untuk memahami situasi yang tidak masuk akal. Pemberitahuan, pemain yang tidak dikenal telah mencapai lantai 6. Badai kejutan baru melanda mereka. Prestise 3F, Restoran Riri. Ini adalah restoran yang dimiliki oleh Henry dan Kiri dan yang pertama dari jenisnya berdiri di luar tembok bagian dalam. Petik 2. Jadi kamu mengatakan itu semua yang dilakukan Black Lotus. Jin Seyeon bertanya ketika dia memasukkan nasi goreng jagung, rasa daging, restoran terbaik ke dalam mulutnya. Di sebelahnya adalah Seo Yongji. Iya nih. Sebuah panah datang dari suatu tempat dan menewaskan 10 penyihir secara bersamaan. Kim Yongjin ingin tahu apakah kamu yang melakukannya, tapi karena kamu bilang tidak, itu pasti Black Lotus. Petik 2. Jin Seyeon menyeringai senang. Jadi, pria Black Lotus ini membantu menyelesaikan serangan kastil pertama, lalu berlari sampai ke lantai 6. Mungkin, mereka tidak yakin apakah dialah yang naik ke lantai 6. Petik 2. Petik 2. Luar biasa. Jin Seyeon tertawa terbahak-bahak pada pergantian peristiwa yang menarik. Saat itulah seseorang tertentu menarik perhatiannya. Oh, Yongji, sebelah sana. Petik 2. Mari kita lihat. Itu Aileen Hironim. Petik 2. Aileen berjalan lamban melalui pintu masuk Prestige. Untuk beberapa alasan, tangannya tersangkut di saku. Ada apa dengan dia? Jin Seyeon bertanya karena penasaran murni. Aileen waspada dan berjalan dengan cara yang lucu. Oh, aku dengar dia kehilangan beberapa TP sebelumnya. Sejak saat itu, dia bersiaga di kota. Petik 2. Saat itu, mata Jin Seyeon dan Aileen bertemu. Aileen meringis. Jin Seyeon memberikan anggukan sopan. Aileen menatapnya dengan tatapan tidak setuju, lalu mendekatinya dan Seo Yongji dengan langkah cepat. Senang bertemu denganmu, Nona Aileen. Jin Seyeon berdiri dan menyambutnya. Petik 2. Jadi kamu datang. Aileen cemberut, sedikit terhina karena harus menatap Jin Seyeon yang lebih dari 20 cm lebih tinggi darinya. Haha iya, aku melakukannya. Petik 2. Seo Yongji melihat pertarungan saraf mereka. Yah, itu lebih seperti Aileen berkelahi. Bagaimanapun, dia berpikir sendiri. Siapa yang lebih kuat antara pahlawan kuil keadilan dan pahlawan tingkat master? Subjeknya cukup kontroversial. Beberapa mengatakan itu adalah yang pertama, sementara yang lain mengatakan itu yang terakhir. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu dengan guru pidato roh. Saya minta maaf atas salam terlambat, saya memiliki banyak hal yang terjadi. Petik 2. Namun, Aileen adalah salah satu anggota terkuat, bahkan di kuil keadilan. Saat ia diperlakukan sebagai raksasa yang berada di urutan kedua setelah 9 bintang, Jin Seyeon mengambil sikap sopan tanpa ragu-ragu. Petik 2. Bagaimanapun, apa yang membawamu ke sini? Anda seharusnya terus melakukan pekerjaan sukarela. Petik 2. Aileen memutuskan untuk menggunakan ucapan sopan juga. Perbedaan usia mereka tidak sebesar itu, dan dia tidak ingin menjadi cukup ramah untuk berbicara dengan santai. Apakah kamu tidak mendengar desas-desus itu? Rumor. Mula-mula Aileen tidak sadar, tetapi segera mengangguk dengan sadar. Dia mungkin berbicara tentang Black Lotus. Kamu di sini untuk menangkapnya juga. Petik 2. Apakah itu berarti Nona Aileen ada di sini untuk melakukan hal yang sama? Itu benar, apakah Anda mendengar tentang apa yang terjadi pada serangan benteng hari ini? Petik 2. Aileen tidak menjawab. Itu persetujuan diam-diam. Tiba-tiba, Jin Seyeon menunjuk ke jalan. Ini dia peserta sendiri. Kim Yongjin, Jung Hosun, Rahel, Chae Nayun, Yi Jiyun, Del. Yang disebut, Rankers of the Great Guild, dihormati oleh semua pemain, sedang mendekati restoran. Miss Aileen,
Mengapa kita tidak mendengar apa yang terjadi langsung dari para peserta? Petik 2. Yah, itu tidak terdengar terlalu buruk. Kalau begitu tolong, duduklah. Jin Seyeon menunjuk ke kursi di sebelahnya. Petik 2. Khawatir dia akan kehilangan uangnya lagi, Aileen perlahan duduk dengan tangan masih di saku.